warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nafdah bil basmalah. Kemarin sudah disampaikan tentang kepada siapakah kewajiban berpuasa itu untuk dijalankan. Ya. Kemarin sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari siapa? Dari Rubaiyah binti Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan, ya, ke mana? Ke kota apa? Ke kampung-kampung di sekitaran Madinah pada hari 10 Muharram, Ghadatul Asyura. Di sini beliau menyampaikan, tolong informasikan kepada penduduk kampung-kampung yang ada di Madinah bahwasanya kewajiban untuk berpuasa, ya, kewajiban untuk berpuasa itu dia. Pada waktu kapan? Hari Asyura 10 Muharram. Di situ dikatakan yang puasa di bulan yang puasa di 10 Asyura, ya, di hari Asyura silakan. Yang tidak puasa juga nggak apa-apa, silakan. Gitu. Dan ada anak kecil yang ketika itu apa? Ketika itu ingin mengikuti orang tuanya, ya, ke kampung-kampung tersebut. Ternyata apa? Ternyata mereka lapar, haus, pengen minum. Akhirnya mereka minum, gitu kan? Membatalkan apa? Membatalkan puasa mereka. Dari kecil sudah dibiasakan untuk berpuasa, ya. Jadi nanti tanggung jawab kalian kelak menjadi seorang ayah, menjadi seorang bunda, ya, menjadi seorang bapak, ibu, itu apa? Untuk membiasakan anak-anaknya bisa berpuasa, membiasakan diri untuk berpuasa, gitu, ya. Ini dia. Walaupun secara kenyataan untuk anak kecil belum bisa dikategorikan sebagai yang wajib untuk melaksanakan puasa, karena dia belum balik secara apa? Secara kriterianya. Baik. Wakil hadis syarif alladhi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalam an salasatin anil majnuni hatta yafiqa, anil naimi hatta yastayqiza, wa anis sabiyyi hatta yahtarim. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah diangkat catatan malaikat, ya, untuk manusia itu kepada 3 hal. Berarti dikhususkan, tidak dicatatkan bagi 3 orang hal. Pertama, anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia apa? Sadar, waras. Orang gila di jalan-jalan, jalan kaki, ya, gitu kan, tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa, karena dia tidak kena beban untuk kegiatan tersebut, kewajiban tersebut. Itu orang gila. Wa 'anil naimi hatta yastayqiza, dan kepada orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kalau misalnya sholat subuh kesiangan, bagaimana, Ustaz? Bagaimana ya? Ya kalau misalnya benar-benar
kesiangan karena udur, capek, waktu malamnya kerja, kesiangan, jam 5:30 baru bangun, bagaimana? Tidak mengapa, gitu kan? Tapi kalau sudah matahari terbit berarti siapa? Harus Tapi kalau masih belum waktunya nih, ya matahari terbit, nah berarti apa? Masih ada waktu tuh, walaupun subrang. Apa bahasa kita subrang itu? Subuh kaburangan, gitu ya. Walaupun subrang, tapi tak mengapa. Yang penting esensi kalian itu benar-benar apa? Benar-benar patuh, taat pada Allah. Tapi jangan sampai ketika kalian gampang ini sholat ini, ya nanti juga bisa kita qadha. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Menggampangkan. Tidak boleh menggampangkan dalam segala kewajiban yang dibebankan kepada kita dari ajaran Islam. Kalau benar-benar kita tidak mampu, kita tidak bisa, tidak kuat ketika itu, karena mungkin saking capeknya bangun telat, apa-apa, ya. Tapi jangan dijadikan suatu apa? Suatu kebiasaan. Mohon ampun, mohon taubat. Gitu ya, paham ya? Nah, yang tidur tadi itu berarti gimana? Kalau misalnya dia udah kelewat waktu subuhnya, udah terbit matahari, berarti kobok, kobokan, ya, dikobok seperti itu. Baik. Wa amma al-qawmu min al-a'dha fali'anna min fadlillahi ta'ala ibadihi an-rafa'ah. Nah, dalam kondisi yang tadi tiga hal tersebut, orang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW terbebas dari kewajiban-kewajiban yang ada, itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia juga ada batasnya, ada kadarnya. Tidak semuanya dipukul rata, mau yang sehat, yang tidak sehat, mau yang gila, yang tidak gila, puasa semuanya wajib. Tidak. Ada apanya? Rukhsah yang diberikan, fadilah yang diberikan oleh Allah SWT kepada yang seperti tiga hal tadi itu tersebut, ataupun khususnya kepada orang yang sehat dan yang tidak sehat tersebut. Lantas bagaimana dengan orang yang haid dan orang yang bernifas? Nah, di sini disebutkan taratan ala sabil wujubi kal haid wal nifasa, wa taratan ala sabil rukhsati kal marid wal musafir. Jadi Allah benar-benar memberikan suatu keringanan yang kalaupun itu menjadi suatu apa? Suatu udzur bagi seorang wanita, misalnya ketika dia haid, betul, dalam 1 minggu, ya, haidnya, ataupun nifas 40 hari setelah melahirkan, itu adalah rukhsah. Nah, ketika itu puasa. Maka bagaimana? Apakah harus diganti puasanya? Diganti puasanya, tapi di hari yang lainnya, sama seperti yang musafir juga, ya, dengan kriteria kemarin sudah kita sampaikan, ya, itu yang haid. Tapi pada intinya yang kewajiban, tapi karena Allah memberikan suatu kelebihan pada perempuan, yaitu apa? Haid dan kemudian nifas, dia otomatis tidak bisa melaksanakan puasa, gitu kan? Tetapi itu menjadi suatu apa? Suatu fadilah, keutamaan, ya, keutamaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kaum Hawa. Min adabus siyami wa sunani, adab-adab ketika kita berpuasa dan sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan. Yang pertama, min sya'nil aqil annahu yas'ada iman nahwal kamal
fi ibadatihi wa fi aqwalihi wa fi sa'iri ahwalihi. Sebagai seorang yang berakal, tentunya dia pasti akan berupaya secara sempurna, secara totalitas bagaimana menyempurnakan ibadahnya tersebut dengan sepenuh jiwa. Ada di sini yang puasanya asal-asalan, niatnya bukan karena Allah. Ada? Karena niatnya, ya saya hanya menggugurkan kewajiban aja. Ada yang begitu? Na'udzubillah. Niatkan dalam diri kita ibtigha'an liwajhillah. Makanya ya, kalau mazhab Syafi'i itu apa? Kita membiasakan selepas kita sholat tarawih kita membaca niat. Nawaitu shauma ghadin ada'in fardhu syahri Ramadan hadhihi sa'ati fardhillahi. Untuk apa? Untuk benar-benar menampakkan dalam hati kita itu ingin puasa ya Allah karenamu, tolong kabulkanlah doa-doa kami dan amalia-amalia kami, semoga kau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Dari situnya menjadi suatu apa? Bahan motivasi bagi kita. Bahwasanya dengan berdoa, dengan niat yang ada, berarti kita harus benar-benar totalitas. Di dalam apa? Di dalam puasa kita, tidak main-main. Puasa karena kita takut dilihat oleh ustazah. Puasa karena kita takut dilihat oleh Pak Lurah. Enggak begitu. Ya. Takut dilihat oleh ayah bunda, enggak. Niatkan karena Allah untuk berpuasa. Karena itu merupakan kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari manusia. Oleh karena itu totalitas di dalam apa? Dalam puasa kita. Ya. Dalam segi perbicaraan, perkataan kita, amalia kita sertakan semuanya karena lillahi ta'ala. Amalia kita, jalankan apa yang ada. Sebenarnya sholat subuh itu berat, tapi kalau benar-benar orang tahu khasiat pada sholat subuh itu luar biasa. Ya, orang itu bakal merangkak. Kalaupun dia sakit pengen merangkak, pergi ke masjid berjamaah bareng-bareng. Tapi karena kita lalai, karena mengabaikan, ini dia yang menjadi suatu apa? Suatu hal yang dianggap remeh dan jadi kebiasaan. Akhirnya apa? Hilang sudah. Tapi kalau kita dibiasakan untuk hal-hal seperti itu, amalia-amal kita terus kita asah, ya, terus kita tekankan, terus kita dawamkan, istiqomahkan, insya Allah serasa ketika kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu akan jauh berbeda sekali. Perasaan kita ada yang hilang dalam diri kita itu. Kita terbiasa dengan sholat berjamaah 27 derajat kebaikan yang didapatkan oleh kita. Tapi ketika kita sholat sendiri, ya Allah, gak enak banget rasanya. Betul, ya, betul itu. Ataupun hal berpuasa, misalnya, ketika kalian yang sakit tidak berpuasa 1 hari karena uzur, ya karena ada uzur halangan. Kemudian apa? Kalian pasti akan, ya Allah, 1 hari ini saya tidak berpuasa, ya Allah, sayang sekali saya. Padahal ini adalah bulan Ramadan yang pahalanya luar biasa, yang luar biasa di sisi Allah. Ganjarannya besar sekali kalau kita ingin melakukan amalia-amalia kebajikan apapun. Insya Allah Allah akan ganjar dengan pahala kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini. Ya, itu dia. Wasawm minal ibadat dzatul manzilatis tsaniyah. Dan puasa itu salah satu ibadah yang memiliki tingkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah.
wa darajatur rafi'ati indallah. Manzilah samiyah berarti derajat yang agung, samiyah. Darajat rafi'ah berarti derajat yang tinggi. Di mana? Di sisi Allah. Mulia tinggi di sisi Allah. Jadi jangan menganggap mereka dengan puasa di bulan Ramadan. Jangan menganggap bahwasanya puasa Ramadan itu tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap puasanya mendingan kita sholat aja daripada puasa. Puasa nggak ada apa-apanya. Tidak begitu, ya. Tidak begitu. Puasa itu kewajiban. Puasa Ramadan itu adalah kewajiban. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, itu ada sebagian kabilah yang enggan untuk membayar zakat. Mereka mengingkari akan kewajiban zakat diperangi oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Itu pondasi. Ya, itu pondasi rukun Islam. Tidak bisa dikatakan itu mah gampang. Enggak begitu. Ya. Syahadah, terus sholat, terus puasa, zakat. Zakat itu bagian, haji bagian apa? Itu kan? Apalagi kemarin diulas dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya 3 hal yang bisa merubah orang penyimpangan dari segi akidahnya. 1 sholat, 2 puasa, 3 zakat. Ya, orang yang meremehkan 3 hal ini nih dari rukun Islam katanya nih, itu sudah dicap apa? Dicap dia kufur nikmat, udah kafir dia. Kenapa? Itu tadi saking sangat urgentnya sholat, puasa dan zakat ini tersebut. Itu ya, nak ya. Paham? Wa yajibu 'alal muslimi an yu'addiya hadhihi al-ibadah. Maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban ibadah ini. Ada tatawaffaru fihi kullu ma'ani taqwa. Pelaksanaan daripada ibadah puasa ini harus benar-benar dilandasi berdasarkan ketakwaan. Wal khusyuk, kekhusyuan, bukan main-main dalam berpuasa. Wa husnus silati billahi rabbil alamin, dan sila ikatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu puasa enggak? Puasa ada itu di konten-konten gitu ya, di YouTube itu. Bang puasa bang, diam aja, tahu-tahu puasa keluar asap. Nah, berarti kan itu kan menganggap apa remeh dengan puasa itu tersebut. Boleh itu begitu itu, ya. Puasa bulan Ramadan dijadikan apa? Dijadikan bahan apa? Bahan humor, anekdot. Tidak bisa begitu. Ya, yang namanya kewajiban. Ya, yang kewajiban yang seperti itu jangan diseleneh-selenehkan seperti itu. Yang kedua, adabnya. Wa katakarul ulama adaban wa sunan lis-shaum yang bagi lis-shaimi ayyuhafizu 'alaiha wa min ahammiha. Dan disebutkan oleh para ulama adat-adat apa saja dan sunnah-sunnah apa saja dalam puasa yang diwajibkan kepada seorang yang berpuasa untuk menjaga puasanya tersebut. Wa min ahammiha, dan yang terpentingnya adalah ta'jilul fitri ba'da tahaqquqi min ghurubi syamsi, mensegerakan untuk berbuka puasa setelah matahari terbenam. Tapi sahihaini an Sa'ad ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas bi khairin
ma'ajilu al-fitr. Dari siapa? Dari Sahal ibn Sa'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, umat Islam masih dikatakan baik selama mereka takjilnya benar ataupun takjilnya tepat waktu. Kalau takjilnya pas waktu duhur, berarti nggak benar ini. Betul? Udah nggak benar ini. Ya, ini Rasulullah yang menyampaikan. Ya, umat Islam ini masih baik bila mana mereka takjil buka puasanya itu ketika kapan? Menyegerakan takjilnya itu ketika buka puasa. Kapan? Kapan? Waktu guru asyam. Tapi kalau dia bukanya itu dohor, udah gak benar nih. Udah gak benar nih. Ya, udah gak benar. Harus benar-benar diospek lagi tentang keimanannya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud la yazalu dinu zahiran ma'ajilan nas al-fitr. Agama ini masih benar-benar bagus. Nampak di dunia ini. Ma'ajilan nas al-fitr. Selama kaum muslimin mereka apa? Mensegerakan dalam takjil itu kapan? Waktu di terbenamnya matahari. Jadi tahu batasan-batasan kapan al-imsak menahan dari lapar, haus dan menahan dari hal-hal yang lain semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Penting ini. Ya, penting sekali. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Ahmad, dan ada suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Ahabbu ibadi, hambaku yang benar-benar aku cintai di antara umatku adalah apa? Ajaluhum fitrah. Mereka yang benar-benar mensegerakan takjil. Jangan menganggap remeh buka puasa. Dan buka puasa juga harus tepat pada waktunya. Kapan? Tadi guru syamsi. Jangan sampai tanggung. Bahasa kitanya tanggung lah, nanti aja pada isya. Atau nanti aja jam 10. Nggak bisa begitu. Itu namanya konsisten dalam waktu. Konsisten di dalam waktu. Sudah ditetapkan kapan mulai imsaknya dan sudah ditetapkan kapan untuk berbuka puasanya. Udah selesai. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqulu ala tamaratin. Dan Rasulullah SAW kebiasaan beliau ketika berbuka puasa itu dengan menggunakan kurma. Amsyurbata ma'in in lam yajid tamar, ataupun dengan segelas air minum kalau tidak menemukan kurma. Bahkan ruwiya ashabus sunnah an Salman ibn Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afqara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakatuh wa man lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Nih hadis Rasul. Ya. Jangan kita lebih mengedepankan apa? Buka puasa pertama dengan mie gacoan, dengan bakso ikan, dengan apa lagi? Dengan risol, dengan apa lagi? Kentang goreng. Air minumnya apa? Es cendol, es dawet, es teh, es terang segala macam ya. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan ini nih, hadis ini. Idza aqara ahadukum falyuftir ala tamarin fa innahu barakatuh. Kalau di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Fa
Fa innahu barakatuh, karena di dalam kurma terdapat barokah. Nah, kenakan kita kan? Kena nggak kita? Kena nggak Nadila? Kena ya kita ya. Ya, seharusnya kita kalau buka puasa pakai apa? Pakai apa? Ada akidah? Pakai kurma. Karena di dalam kurma ada keberkah di dalamnya. Tuh, ini ilmu nih. Hadis ini Rasul. Ya, yang bilang beliau, yang mengatakan beliau, bukan ayah ya. Faman lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu mauhu. Dan dia kalau tidak ada kurma, maka dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena dia adalah suci. Airnya air apa nih? Nah, ini menjadi permasalahan. Airnya air jernih, air bening, mineral, atau air berwarna. Kalau jangan Rasul, air dari mana? Sumber mata air, gitu kan? Ataupun dari air sumur yang sudah di apa disterilkan kali ya, seperti itu ya. Nah, di kita lain. Berarti apa ini? Minum dengan air ya, air mineral ya, air mineral aja. Wa min al-afdali lis-sha'imi ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuftira 'ala tamaratin. Nah, bagaimana nih afdolnya kita supaya kita ketika tadi mendengarkan atau disampaikan dari riwayat hadis Rasul bahwasanya kita berbuka dengan kurma itu adalah keberkahan, dan dengan air minum kalau tidak ada kurma berarti tidak apa-apa juga, karena air mengandung tahur, suci ya. Maka kita pun dianjurkan untuk berbuka puasa pakai kurma. Ayat turun ala tamarat atau ala qalil min ma, ataupun dengan air ya. Segelas, 2 gelas boleh. Jangan 10 gelas. Ya, jangan ya. Oke. Ya, biasa aja gitu kan. Nah, ini berarti masih menjadi suatu perdebatan ini. Apakah ini airnya boleh berwarna atau tidak? Tapi Rasulullah air biasa aja, tidak mengenal es cincau zaman dahulu ya, tidak mengenal es dawet arifah ya zaman dahulu. Rasulullah tidak mengenal itu. Ada juga Rasulullah mengenal apa? Nabi. Apa itu nabi? Nabi itu apa? Kurma, biji kurma yang dibuka apanya? Yang dibuka apanya? Bijinya dibuka 10, 20, udah gitu dipecet-pecet gitu ya. Kemudian apa? Dimasukkan ke air bejana, di baskom misalnya ya, cuman ya. Udah gitu pakai air minum rendaman itu dengan supaya jadi air kurma itu, sari-sari itu ada di air tersebut. Nah, itulah sari-sari kurmanya itu yang diminum oleh Rasulullah untuk berbuka puasa. Itu namanya air nabi. Ya, itu orang Arab. Saya juga sering waktu dulu di Kairo. Ya, air nabi. Enak juga, enak. Mau nyoba? Kan dapat MBG kan? Ya, dicoba, ya, dicoba itu. Nanti dibuka, ini apa? Biji-bijinya dipecah-pecah, nanti dikasih air campur, udah gitu dimalamkan. Enak gitu, enak. Ya, air luar biasa. Subhanallah. Au ala ghairihima, au mimma yushbihuhuma, atau nggak apa-apa, nggak ada kurma, nggak ada air. Di zaman Rasulullah, di zaman kita es cendol, gitu apalagi es teh segala macam ya nggak apa-apa katanya. Ya, yang penting tidak berlebihan. Qabla sholatil maghribi, sebelum sholat maghrib, summa ba'da dzalika yusalli maghrib, summa yatanawalu futurahu kamilan. Setelah sholat maghrib, summa ba'da dzalika setelah maghrib, yusalli maghrib. Setelah, jadi qabla sholatil maghrib itu apa? Kita berbuka terlebih dahulu yang ringan. Jangan langsung makan. Yang ringan terlebih dahulu. Ada risol 2 cocok pakai sambal.
Ya, ada kurma misalnya ada 4, ada 5, makan dulu kalau kita kurma sama air seteguk. Udah gitu langsung kita ambil air wudhu dan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib kita makan berat pakai nasi. Iya, seperti itu. Yang namanya futuran kamera. Ya, oke baik. Sementara itu saja dulu. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya bagi kita di dalam mengkaji kitab ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu dari kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ma'al qana wa alina ma'al wa subhanahu wa ta'ala fi dinina wa akhirat qadana atina fil hasanati fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.